Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kemarin kita sudah sampai pada analisis mengenai solusi persamaan diferensial orde 2 yang terkait dengan getaran. Yang pertama, getaran overdamped atau getaran teredam penuh. Yang kedua adalah getaran teredam kritis. Yang ketiga adalah getaran teredam saja. Jadi lihat tangannya Pak Tibur. Kalau teredam penuh, nah ini ketutupan. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau teredam penuh itu, mau getar aja nggak bisa. Mulai gini ini sudah seret berhenti. Kalau teredam kritis, ini tapi lama. Ini baru berhenti. Kalau yang teredam itu teredam dok, ini getar, tapi amplitudenya makin lama makin kecil, kemudian berhenti. Ini perbedaan antara ketiganya. Kita coba perlihatkan materinya yang kemarin. Nah, untuk memperoleh persamaan getaran, saya ulangi dari sini. Ini bekas ya, bekas. Supaya dia itu bisa bergetar, maka harus diberi gaya F. Gaya yang menarik terhadap bekasnya, arahnya ke bawah. Nah, ketika kita menarik menggunakan tangan, maka bekas itu melawan. Dan arah lawannya itu ke arah atas. Makanya ini gaya bekas itu sama dengan min kj. Karena ini karena melawan terhadap arah tarikan. Minus itu, melawan terhadap arah tarikan. Dan sebanding dengan simpangannya. Artinya apa? Artinya kalau kita menarik bekas lebih panjang, maka gaya bekasnya, gaya pengembali milik dia, itu juga semakin berat. Semakin tambah panjang lagi, semakin berat. Ini bekas itu gaya bekas yang arahnya balik ke sana. Ini sebanding dengan simpangannya, tapi arahnya sebaliknya. Nah, apabila kita ikuti hukum Newton yang kedua, definisi dari gaya itu adalah massa kali percepatan, karena geraknya itu, gerak osilasinya naik turun, itu setiap saat kan berarti ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan setiap saat. Karena setiap saat ada percepatan, maka di sini kita tulis M kali A atau M kali D2Y dt kuadrat sama dengan min kj. Kalau ini kita jadikan satu suku, satu ruas, menjadi bersama 57 ini, kemudian kita coba untuk memisalkan bahwa K per M itu adalah omega kuadrat. K per M itu omega kuadrat. Yaitu omega itu adalah frekuensi sudut atau frekuensi osilasi. Frekuensi osilasi omega kuadrat Y sama dengan 0. Ini bisa kita tulis, ini persamaan ini bisa kita tulis menjadi D kuadrat, D-nya itu D diferensial, plus omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, untuk menguraikan D kuadrat plus omega kuadrat supaya menjadi terurai jadi dua suku, maka di sini
angka plus 1, 1 ini bisa kita tulis menjadi min I kuadrat. 1 itu bisa ditulis menjadi min I kuadrat. I kuadratnya adalah min 1, berarti min kali min sama dengan 1. Tapi akibat dari kita menulis min I kuadrat itu, maka kita bisa menjadi min I omega, min I kuadrat omega kuadrat. Jadi min I omega kuadrat. Y sama dengan 0. Sehingga D kuadrat min I omega kuadrat ini bisa kita uraikan menjadi D plus I omega dikalikan D min I omega. D plus I omega kali D min I omega Y sama dengan 0. Atau dibalik. Yang ini karena merupakan faktor yang akarnya itu adalah beda antara akar pertama dengan kedua. Walaupun bedanya itu hanya tanda, tetapi itu sudah membedakan. Maka hasilnya adalah AE pangkat min I omega T ditambah dengan BE yang di sini I omega T. Jadi sebaliknya ya, yang plus itu berarti nanti hasilnya adalah min, kemudian yang min itu hasilnya di sini adalah plus. Bolak-balik nggak masalah. Terus kemudian kalau apabila kita ingin menguraikan bentuk kompleks daripada E pangkat I omega T, ini bisa ditulis menjadi cos omega T plus I sin omega T. Seperti ini. Yang ruas kanan, yang suku keduanya juga sama. Ditulis seperti itu. Maka nanti akan diperoleh ini A plus B cosinus omega T plus I. A min B sinus omega T. Ini kita bisa misalkan A plus B itu C1, I A min B itu adalah C2. Kalau omeganya diketahui, kecepatan sucinya diketahui, maka solusinya diketahui. Jadi A plus B dimisalkan C1, I A min B dimisalkan C2. Maka hasil daripada penyelesaiannya Y sama dengan C1 cosinus omega T plus C2 sinus omega T. Ada juga permisalan, kalau misalnya C1 ditulis sebagai C sin gamma, C2 sebagai C cos gamma, tidak masalah. Hasilnya nanti menjadi C sin gamma cos omega T cos gamma sin omega T. Nah, ini bisa diringkas menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Berarti sin A plus B. Sin omega T plus gamma. Dengan C adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut. Gammanya ini disebut sebagai fase sudut. Insyaallah. Bentar ya. Silahkan diangen-angen dulu.
Mohon maaf Bapak Ibu. Di leher sakit. Halo. Nah ya, saya lagi. Mohon maaf. Dia agak sakit. Saya ulangi lagi. Saya lanjutkan. Kalau ini kan tampilan saja yang berbeda, jadi ini adalah solusi yang jenis pertama, ini solusi yang kedua, terus ini adalah solusi yang ketiga. Maksudnya tampilannya saja. Karena diperoleh dengan memisalkan C1-nya ini adalah atau ini dengan memisalkan A plus B ini sebagai C sin gamma, I A min B sebagai C cos gamma, boleh kayak gitu. Sehingga nanti dari sini digabung menjadi C sinus omega T plus gamma. C itu adalah amplitudo dari C itu adalah amplitudo. Bentar, saya itu ngambil apa tuh ini? 12. Oke, udah benar. C-nya itu amplitudo, kemudian omega-nya kecepatan sudut, gamma itu disebut sebagai sudut fase. Gamma disebut sebagai sudut fase. Nah, ini misalkan kita ingin memperoleh nilai C dan gamma. Misalnya, itu harus diberi syarat awal. Misalnya massa pada T sama dengan 0, bekas ditekan ke atas ini. Ini saya hapus. Misal pada T sama dengan 0, bekas ditekan ke atas. Sehingga berada pada posisi 10 cm di atas kesetimbangan. Berarti ini X-nya 10 ketika T sama dengan 0. Y-nya 10 pada saat T sama dengan 0. Tapi juga, ya ini, pada saat itu, bekas itu diam, karena belum dilepas. Nah, berarti kita memperoleh informasi kecepatannya sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Karena bandul atau bekas dalam keadaan diam. Karena ya bekas dalam keadaan diam. Nah, karena itu, maka syarat ini apabila kita substitusikan, pertama, bentuk dari kecepatan itu turunan pertama dari simpangan. Kalau Y sama dengan ini, maka kecepatannya nanti sama dengan omega C cosinus omega T plus gamma. Ini tadi masih menggunakan C1, C2 ya. Boleh kayak gitu. Yang langsung ini juga boleh. Jadi ini dari persamaan 511 yang dipakai. 511. C sin gamma cos omega T plus C cos gamma sin omega T. Kok 511? Bukan 511, tapi masih bentuknya di 59. 1 cos omega T plus C2 sin omega T. Ini yang dipakai nanti yang mana maksudnya? Jadi, yang pertama adalah kecepatannya turunan dari Y terhadap T. Sama dengan min omega C1 sinus omega T ditambah omega C2 cosinus omega T. Kalau T-nya 0, kecepatannya 0,
Berarti 0 sama dengan 0 ini sama dengan sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, omega C2. Maka C2-nya sama dengan 0. Sehingga ya C2-nya sama dengan 0. Sehingga Y-nya menjadi tinggal C1 cosinus omega T. Nih. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu syarat posisi. Syarat posisi yaitu pada T sama dengan 0, Y-nya 10. Karena ditekan ke atas. Masukkan ke sini 0, nih, Y-nya 10. 10 sama dengan C1 cos 0. Cos 0 adalah 1. Maka C1-nya ketemu 10. C1-nya ketemu 10. Nah, solusinya kalau C1 sama dengan 10, maka Y-nya berarti 10 cosinus omega T. Y-nya sama dengan 10 cosinus, 10 cosinus omega T. Jadi, C1 cos omega T berarti 10 cosinus omega T. Ini adalah suatu bekas itu tadi merupakan suatu getaran yang amplitudenya 10, terus kemudian kecepatan sudutnya omega. Ini kalau digambar kira-kira seperti ini. Omeganya nanti ya terserah mau diberi berapa. Cos omega T. Kalau nggak salah ini ada anunya saya. Pas bagian redaman apa ya? Oh, ini pas redaman. Ya nanti. Sampai di sini sudah bisa dipahami, Bapak Ibu? Berikutnya gini, sekarang kalau jenisnya teredam, gaya redaman atau gaya gesek, menurut Stokes itu sebanding dengan kecepatan. Jadi sebandingan itu saya tulis sebagai min sama dengan LV. Dan karena redaman itu selalu menentang terhadap arah, selalu berlawanan dengan kecepatan, menghambat terhadap kecepatan, maka nilainya negatif. Jadi persamaan 6 yang di atas yang asalnya F sama dengan min KJ, itu ketika berosilasi tidak ada batasnya. Nah kalau dia diredam maka ada tambahan faktor redaman. Min KJ, min LV. V-nya kecepatan. K dan L itu konstanta. Nah, dengan menggantikan bentuk F dalam sesuai dengan hukum Newton kedua, berarti M D2Y dt kuadrat sama dengan min KJ min LV. V-nya diganti ya, V-nya diganti dengan DY dt, kecepatan DY dt. Ini D2Y dt kuadrat sama dengan min K per MY min L per M DY dt. M-nya pindah ke kanan. Nah ini kemudian kita jadikan ruas kiri semuanya, kita punya persamaan orde 2 jadinya. D2Y dt kuadrat ditambah dengan L per M dy dt ditambah dengan K per MY sama dengan 0. Ini sekalian diurutkan orde dari persamaan diferensial. Mulai dari orde 2, orde 1, kemudian orde 0. Nah, K per M tadi itu, yang pertama untuk K per M itu diberi simbol omega kuadrat. Ini frekuensi alamiah. Jadi kalau frekuensi harmonis, frekuensi getaran harmonis itu frekuensi osilasi yang selalu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Ini omega kuadrat.
yang K per M. Nah, yang bagian ini, L per M itu, kita misalkan 2B. Ini yang faktor penghambat, faktor gesekan itu adalah bagian suku kedua. Kita beri simbol 2B, supaya memudahkan untuk memfaktorkan. Sehingga dengan penggantian itu, ini menjadi Y double aksen, ditambah dengan 2B, Y aksen, ditambah omega kuadrat, Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan D itu D dt, maka ini jadi D kuadrat plus 2B D ditambah omega kuadrat, kurung tutup, Y sama dengan 0. Dan akhirnya dengan rumus ABC, kita bisa memperoleh akar dari persamaan. Jadi D kuadrat plus 2BD ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Dengan rumus ABC, D ini adalah min suku kedua, min 2B plus minus akar ini kuadrat, berarti 4B kuadrat, min 4AC, 41, 4 kali 1 kali omega kuadrat, 4 omega kuadrat per 2A, 2 kali 1, 2. Ini hasilnya adalah min 2B dibagi 2 itu min B. Kemudian 4-nya keluar menjadi 2. 2 per 2 itu 1 akar B kuadrat min omega kuadrat. Oke, jadi di dalam tanda akar itu ada nilai B kuadrat min omega kuadrat. Ada B kuadrat min omega kuadrat. B kuadrat itu adalah bagian redamannya, omega kuadrat itu adalah osilasi harmonis. Osilasi yang normal itu ya. Oleh karena itu, ada tiga jenis ada tiga jenis getaran. Yang pertama over damped, yang kedua critically damped, yang ketiga under damped. Teredam penuh, teredam kritis, teredam saja. Teredam penuh, ini apabila pengeremnya itu mendominasi. Teredam penuh. Jadi seperti orang marut kelapa. Kalau parutnya masih baru, maka begitu kelapa itu digerakkan ke bawah, berhenti langsung. Ini B kuadratnya lebih besar daripada omega kuadrat. Kalau critically, itu sama. B kuadrat sama dengan omega kuadrat. Jadi masih ada pengaruh B di sini, masih ada pengaruh B. Tapi tidak dominan banget, tidak gede banget. B ya. Di harmoninya menjadi nggak muncul kalau B kuadrat sama dengan omega kuadrat. Dan apabila teredam saja, ini B kuadrat nilainya lebih kecil daripada omega kuadrat. Redamannya lebih kecil daripada omega kuadrat, sehingga dia seperti suatu redaman tetapi berkurang gitu saja amplitudenya dari waktu ke waktu. Maka ini yang pertama kita bahas untuk getaran overdamped atau teredam penuh. Jadi dikatakan karena B kuadrat lebih besar daripada omega kuadrat ini, maka nanti ini kan akar ini bentuk persamanya D kuadrat plus 2BD ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Jadi karena B kuadrat lebih besar daripada omega kuadrat, kalau persamaannya ini ya, ini karena B kuadrat lebih besar daripada omega kuadrat, nanti berarti akarnya itu ada 2, yaitu min B plus minus, ya, akar B kuadrat min omega kuadrat, karena B kuadratnya lebih besar daripada omega kuadrat. Yang satu, akarnya itu adalah yang positif, yang kedua akarnya yang negatif. Saya ulangi, ini karena saya split. Ini
min B plus B kuadrat min omega kuadrat. Ini akar yang pertama. Akar yang pertama adalah min B min, kalau pas akarnya min berarti di sini min. Kalau akarnya min plus berarti plus min. Ya, gitu ya, supaya diingat. Ya, ini. Min, akar yang pertama min plus. Akar yang kedua dikurangi min. Y sama dengan 0. Nah, ini kemudian minnya ini saya sederhanakan. Kalau ini minnya dikeluarkan kan jadi plus yang ini. Tapi ini kan juga asalnya min jadi min. Min kali min plus. Min kali plus min. Jadi ini plus min. Yang ini min kali min plus. Min kali min plus. Jadi plus. Untuk menyederhanakan. Kemudian kita balik. Yang positif di depan, yang negatif ini di belakang. Nah, misalnya yang bagian plus itu kita sebut sebagai lambda, yang bagian min ini akar yang kedua, B min ini kita sebut sebagai mu. Maka kita punya persamaan D plus lambda dikalikan D plus mu sama dengan 0. D plus lambda dikalikan D plus mu sama dengan 0. Oke. Ya, ini tidak usah kurung kotak ya, ini kurungnya kurung lengkung biasa. Sehingga Y itu menjadi, ini kalau seperti ini, karena akarnya berbeda, kita sudah tahu hasilnya. Kalau akar berbeda, maka penyelesaiannya Y sama dengan AE pangkat min lambda T ditambah dengan BE pangkat min mu T. Dengan definisinya itu tadi. Ya. Ini contohnya. Jadi lambda ini saya ambil min 0,25 dan mu itu tahu mu-nya berapa. Jadi ini kompetisi antara kiri dan kanan. Enggak ada ini. Oke. Ini AE pangkat min mu lambda T ditambah dengan BE pangkat min lambda T. Tapi masing-masing menggunakan definisi itu ya. Definisi lambda itu sebenarnya merupakan nilai ini. Nah, B ditambah B kuadrat min omega kuadrat. Mu itu B dikurangi dengan B kuadrat min omega kuadrat. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi, lihat bahwa dengan mungkin ada ininya. Nah, ini ada. Ini ya contohnya. Jadi ini cuma mendefinisikan AE pangkat min lambda T. Kalau ditambah dengan mu ya sama saja ya. Kalau tambah dengan mu.
Misalnya mu itu tentu lebih kecil daripada lambda karena di sini tandanya minus. Jadi misalnya ini lambda yang kita gunakan min 0,25. Terus lambdanya min 0,25. Min ya, sudah diminkan sekalian. Kemudian mu-nya diminkan sekalian. Berarti ini min 0, enggak sampai 25, misalnya 20 atau 15. Nah, kita menyebutnya ini sebagai Y1, ini Y2. Rumusnya ini masing-masing ini kita gambar dulu. Masing-masing kita gambar dulu Y1 dan Y2-nya. Yang ini sudah mewakili Y1. 5 E pangkat C2 ini dikalikan B4 itu T. Kalau yang ini Y2-nya sama dengan 5, A-nya 5, kali E eksponen. Terus mu, sudah ada mu-nya di sini. Mu dikalikan dengan T. Di sini. Kalau tidak menggunakan kalau misalnya tandanya negatifnya di apa namanya, negatifnya misalnya tidak di sini, tapi di sini boleh. Ini harus diberi tanda min. Ini juga diberi tanda min. Belum min 15 ini belum diberi dolar. Jadi ini Y1, ini coba. Di bagian Y1. Maaf. Terus untuk bagian Y2, saya select data lagi, tambah. Ini untuk Y2. X-nya nilai dari ini X-nya. Oh maaf. Y-nya untuk yang kedua berarti ini. Itu sudah ada itu 2. Cuma ini saya buka lagi. Overdemped. Wah. Ini mau ngedit. Nah, bagian sini saya sebut Y1. Add Y2. Ini T.
Nah, terus sementara ini dulu warnanya saya bedakan. Tebalnya juga solid lain. Ini 2 saja. Tapi warnanya beda. Nah, kalau lain, oke. Udah. Sekarang ini ada Y1, legendnya ini saya hidupkan. Legend. Nah, sudah ada Y1 dan Y2. Tapi di dalam soalnya itu tambah. Y1 tambah Y2. Rumusnya ini. Y1 jadi Y total. Y itu sama dengan Y1 tambah Y2. Berarti ini ditambah ini. Ya, kita tambahkan lagi. Sebenarnya itu sudah sama dengan apabila kita gambar ini saja langsung itu bisa. Mana ya, tiga-tiganya. Nah, ini sudah kelihatan. Ada Y1, Y2, ada Y. Namanya over damped atau redaman penuh. Kelihatan bahwa begitu dia itu dilepas, langsung berhenti. Dilepas, langsung berhenti, tidak ada getaran. Ya, begitu dilepas, langsung berhenti. Kanan itu adalah waktu, atas itu simpangan. Pasang title for axis. Simpangan. Satuannya misalnya meter. Ini dua-duanya, baik itu suku pertama maupun yang suku kedua. Suku pertama, ini Y1, langsung teredam. Y2 itu redamannya kurang. Kemudian ini Y totalnya. Begitu dilepas langsung dalam keadaan teredam. Oke. Berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau itu tadi untuk oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah gerak critically damped atau teredam kritis. Kalau tadi shotnya itu langsung teredam banget, kalau ini teredam tapi pelan-pelan. Apa? Yaitu B kuadrat itu sama dengan omega kuadrat. Ketentuannya begitu. Saya ulangi, untuk teredam kritis, ini B kuadrat sama dengan omega kuadrat. Kalau begitu, di sini nanti tidak menyumbang di akar itu, karena dikurangi habis. Maka yang kita dapatkan ini D dikurangi min B. D dikurangi min B. Dikurangi min B. Berarti sama. D plus B, D plus B. Sama dengan 0, dan kita sudah
punya ya, kalau akarnya itu sama, maka hasilnya seperti ini. AT, AX ditambah B. Tapi karena untuk absisnya itu bukan X tetapi T, ya kita tulis AT ditambah B, E pangkat min BT. Jadi yang gambarnya jadi begini. AT plus B itu garis lurus. Ini. Nah ini. Jadi yang AT plus B itu garis lurus ini. E pangkat min BT itu yang bagian merah ke bawah. Maka AT plus BT dikalikan dengan E pangkat min BT, itu hasilnya ini. Jadi pertama ketika dilepas itu naik dulu, turun, mulai berosilasi sekali, ini sudah berhenti. Sudah mulai berosilasi, naik, turun, berhenti. Ini namanya oscillasi kritis, dalam keadaan kritis. Critical damped, teredam kritis. Kalau ngerem ya, ngerem banget. Kan ada ngerem kendaraan itu kalau tiba-tiba kendaraan di depan kita ini berhenti. Lantas kita berada di belakangnya, ngeremnya itu langsung sekuat tenaga. Itu namanya overdamped. Kalau biasa kita ngerem di depan karena ada kendaraan, maka kita ngerem. Nah itu namanya critically damped. Gambarannya kayak gitu, yang critically damped. Ini kalau mau dikasih contoh, orang yang berada di belakang kendaraan yang tiba-tiba orang tersebut, maka untuk menghindari tumbukan atau tabrakan, orang tersebut harus sekuat tenaga mengerem kendaraannya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau yang jenis critical itu tidak sampai di situ. Ini contohnya orang yang berkendaraan di depan, dia melihat kendaraan lain yang berjalan lambat, ya, sehingga dia harus, untuk menghindari tumbukan, dia harus mengurangi kecepatan. Harus mengurangi jalan ya gitu, kecepatan kendaraan dengan mengerem hingga berhenti. Tidak tiba-tiba ya, nggak tiba-tiba. Apa di depan ada, dia sudah melihat orang ada kecelakaan, bukan tiba-tiba, tapi di depan ada kecelakaan, sama saja. Dia melihat ada kecelakaan, sehingga untuk menghindari tabrakan harus mengurangi kecepatannya dengan mengerem hingga berhenti sebelum sampai di lokasi kejadian. Nah, gitu. Berikutnya adalah underdamped motion atau
Pokoknya ini ada rekaman gerak terekam biasa. Ya, gerak oscilasi terekam. Biasa rekamannya. Underdamped oscillation merupakan gerak oscilasi di bawah pengaruh rekaman. Jika oscilasinya masih berjalan, namun gerakannya berrekaman, ya, sehingga pengaruhnya pada simpang getar semakin berkurang. Sehingga pengaruhnya pada simpangannya itu menjadi semakin berkurang. Ini terjadi apabila B kuadrat itu kurang dari omega kuadrat. Ini B itu menyatakan rekaman, omega itu frekuensi harmonis. Jadi kecil maksudnya. Kalau dikurangi ini hasilnya berarti B kuadrat kurangi omega kuadrat itu kurang dari 0. Atau B kuadrat minus omega kuadrat imajiner. B kuadrat minus omega kuadrat karena negatif maka akarnya negatif imajiner. Kita misalkan I beta. Ya, dimisalkan I beta. Jadi akarnya itu D dikurangi dengan min B plus akar B kuadrat min omega kuadrat. Di sini juga, tapi ini tandanya min. Yang bagian ini kita tulis sebagai I beta. Jadi di sini plus I beta, di sebelah kanannya I beta. I loh ya. Akarnya negatif itu, bilangan negatif itu I loh ya. I beta. Ada I-nya. Misalnya akarnya min 4 itu 2I. Akarnya min 4 itu 2I atau I2. Nah, kalau begitu, maka akarnya ini kiri dan kanan beda. Kalau akarnya itu beda, beda apa? Beda tanda. Yang ini positif, ini negatif. Karena beda, maka hasil apa? Karena beda, maka nih, karena ada ini ya, ada banyak. Karena beda. Tadi di atas itu sebenarnya sudah ada contohnya. Kita coba mereview yang ke atas. Ini nanti hasilnya adalah kalau ya hasilnya apa tadi yang akarnya beta. Ini yang ini kan untuk dari ini ya. Nah, persamaan karakteristik berupa konjugate. Kan sudah ada contohnya. Berupa konjugate. Ini konjugate. Yang sebelah kiri, yang akar pertama merupakan konjugate dari akar yang kedua. Atau sebaliknya. Dan kita kemarin sudah pelajari. Ini hasilnya. Kalau konjugate. Ini KE pangkat alfa X sinus beta X ditambah gamma. KE pangkat alfa X alfa plus I beta. Jadi ini alfanya diganti dengan B, kemudian sin beta X, beta T ditambah dengan gamma.
Kenapa dipilih bentuk ini? Karena bukan bentuk yang lain misalnya. Seperti ini kan ada beberapa tadi. Jadi pemilihan itu berdasarkan kondisi realnya. Karena dipandang itu lebih realistis sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Ini kan ada osilasinya kalau sinus. Ada osilasinya. Jadi sinus beta T ditambah dengan gamma, itu nanti ada betanya, gamanya itu berarti ada sudut fase, kemudian ini ada redaman. Coba kita lihat pada Excel-nya. Hanya bisa ini yang bagian ini. Bagian yang belum ada sudut fasenya ini yang. Jadi yang ini adalah bagian E pangkat alfa X. Maaf. E pangkat min BT itu bagiannya ini. Biru. Terus yang sin beta T plus gamma itu berarti yang biru tua ini. Beta T plus gamma. Kalau kita lihat angkanya dari sini. Y1 sama dengan 3 eksponen min 0,2 T sesuai dengan ini. 3. Kita ambil C-nya itu 3. Ini C-nya 3. B-nya 0,2. Betanya diambil 100, gamanya diambil 90. Tapi beta itu omega loh ya. Kalau gamma 90 itu sudah sudut. Makanya sudutnya diganti dengan ini. Dikali dalam radian kali pi per 180. Kalau betanya ini 100 kali T. Beta itu 100 radian per detik. Satuannya radian per detik. Nah, D1-nya mengikuti rumus ini. Jadi dari sini dipilih, ya ini sudah ada. Y1-nya bentuknya adalah ini. Saya jadikan satu coba. Y1, Y2, Y3. Terus Y2-nya ini sudah ditambah dengan 0,2 T. Ini sudah ada eksponennya dan sudah ada eksponennya dan sudah ada sinus kosinusnya. Nah, gitu.
SY3 itu sudah ada beta fasenya. Nah, ini sudah ada beta fasenya. Ini belum ada beta fase, ini baru eksponennya. Eksponen ada sinusnya, kemudian ada sinus dan ada beta fasenya. Ini sudah kita masukkan radian. Ya, oke. Hasilnya, gambarnya seperti ini. Gambarnya ini yang Y. Ini yang Y1, ini Y2, terus ini Y3. Ya, gitu. Jadi ini Y1 kalau mau ditulis itunya ya pakai ini. Common symbol. Loh, di mana? Kalau mengambil kalau nulis di sini itu ngambilnya di mana ya? Wah, ini malah ada bagus. Kalau ingin nampilkan yang bagus ini ada keren. Keren. Wah, keren. View formula page insert. Tag. Ada Y1. Kemudian Y2. Oh, terbalik ya? Oh, enggak. Bineka. Berarti akan meredam. Vaksinasi. Ini saya ambilnya. Kurang bagus nanti. Ini berantakan karena formatnya kurang bagus. Ini ada berikutnya, ini contoh. Ada rangkaian, sudah aplikasi terapan ya ini ya. Terapan, rangkaian RLC disusun seri. Yang perlu dilakukan kalau RLC seri, pertama rumus untuk misalnya ini R, ini L, terus ini C. Jadi di L itu L DIDT, tegangan dropnya pada L itu adalah L DIDT, pada R kali I, pada C itu Q per C. Tegangannya V sama dengan Q per C, sama dengan V yang ada di sumber. Sama dengan V yang ada di sumber. Saya ulangi. Yang ini sudah oke belum? Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Ya. LDIDT ditambah RI ditambah Q per C sama dengan V.
Ini tinggal diseragamkan. Karena persamaannya pengen dalam I atau dalam Q. Kalau dalam I, turunkan sekali lagi supaya dq dt itu bisa menjadi I. Ya, bisa menjadi. Kalau dengan Q, ya, kalau dengan Q maka I itu artinya dq dt. Ya, I itu dq dt, berarti ini L D dt dari dq dt. Ini dq dt, terus ini Q biasa. Sehingga untuk persamaan homogen, untuk V sama dengan 0 itu berarti homogen, maka LD kuadrat Q dt kuadrat tambah R dq dt ditambah Q per C sama dengan 0. Nah, ini L-nya masuk ke suku yang lain, R per L super LC, jadinya kita punya persamaan ini supaya dimudahkan. Caranya adalah kayak tadi yang sudah ada contohnya. R per L dimisalkan 2B, super LC dimisalkan omega kuadrat. Sudah kalau gitu itu berarti ada analogi dengan yang tadi. Nah kalau begitu hasilnya sudah langsung bisa ketemu. Jadi apa? AE pangkat min BT sinus omega T ditambah dengan suatu sudut fasa. Itu hasilnya. Rangkaian seperti itu hasilnya nanti gambarnya seperti ini. Yang teredam. Teredam. Osilasi teredam. Titik. Kita lanjutkan. Persamaan diferensial order linear order 2 dengan koefisien konstan dan ruas kanannya tidak sama dengan 0. Persamaan diferensial linear. Linear berarti Y-nya tidak berpangkat. Order 2 berarti diferensial tertingginya adalah 2. Ruas kanannya, koefisiennya semuanya konstan, ruas kanannya tidak sama dengan 0. Sebagai contoh ini. Ini getaran kiri kanan, ada suatu pelat yang digetarkan, tetapi efek dari getaran itu menimbulkan gerakan pada roda mobil-mobilannya ke kiri dan ke kanan. Persamaannya adalah A2 D2Y DE kuadrat plus A1 DY DX plus A0. Nah, ada F-nya ini. Ini ya, gaya penggeraknya. Jadi akibat ada gaya penggerak Fx, maka pelat yang di atas itu menjadi berkibas-kibas atau bergetar. Dan kalau A2 kita masukkan ke suku yang lain, maka jadi A1 per A2, A0 per A2. Di sini F-nya dibagi dengan A2, kita tulis sebagai F besar. Ini pertama, ruas kanan itu kalau berupa fungsi trigonometri, seperti ini, kosinus 2x, fungsi trigonometri. Ruas kanan jika berupa fungsi trigonometri. Maka permisalan solusi untuk fungsi khusus berbentuk sama dengan fungsi trigonometri tersebut dilengkapi dengan sinus atau kosinusnya, pasangannya, dilengkapi dengan pasangan sinus atau kosinusnya. Misalnya ruas kanan berupa Fx sama dengan 3 kosinus 2x, maka permisalan solusi khususnya adalah Y sama dengan A kosinus X ditambah dengan B sinus 2x. A kosinus 2x ditambah dengan B sinus 2x. Jadi, sinus dan kosinusnya ditulis secara lengkap. Sekali lagi, contohnya ini. Y double aksen plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan kosinus 2x. Jadi, ruas kanan ini sudah bukan homogen lagi. Nah, ini kalau difaktorkan jadi D kuadrat plus 5D plus 4. Hasil kalinya 4, jumlahnya 5. Nanti difaktorkan seperti ini. D plus 4, D plus 1. Y sama dengan, solusinya homogen dulu. Homogen dulu sama dengan 0 dulu. Ini untuk memperoleh penyelesaian umum.
Nah, penyelesaian umumnya, karena ini jadi D plus 4, D plus 1 Y sama dengan 0, maka hasilnya C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat min X. Ini penyelesaian umum. Nah, penyelesaian khususnya, jadi fungsi komplementer atau penyelesaian umum. Jadi Y komplementer, C1 E pangkat min 4X plus C2 E pangkat min X. Untuk menyelesaikan, untuk memperoleh penyelesaian khusus, Y penyelesaian khusus, Y pelengkapnya YP. Jadi Y itu terdiri dari YC ditambah dengan YP. Maka kita misalkan Y itu, karena soalnya itu kosinus 2X, kita misalkan Y sama dengan A cos 2X plus B sin 2X. Harus dilengkapi kayak gitu. Walaupun soalnya itu hanya cos 2X, tetapi permisalan untuk penyelesaian khususnya A cosinus 2X plus B sinus 2X. Nah, yang dimaui karena persamaannya itu ada Y double aksen, ada Y aksen, maka kita turunkan sekali dulu di sini Y aksen. Berapa? Min 2A sinus 2X plus 2B cosinus 2X. Y double aksennya adalah turunannya ini min 4A cosinus 2X min 4B sinus 2X. Oke. Baru disisikan nilai dari Y aksen, Y double aksen itu kebersamaan ini. Persamaan apa ini? Y double aksen plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan cosinus 2X. Ini kita substitusikan. Y double aksen, ini kita tulis di sini. Copy. Tambah 5 kali Y aksen. 5 kali Y aksen tulis ke sini. Tambah 4 kali Y. 4 kali Y-nya. Y-nya ini A cos 2X plus B sin 2X. Masuk ke sini. Hasilnya, menurut soal ini sama dengan cosinus 2X. Cos 2X. Nah, kalau begitu ini dikumpulkan. Ini ada yang cos, ada yang sin. Yang cos 2X dikumpulkan. Dari sini ada min 4A, 2B kali 5, 10B. Dari sini ada 4A. Ya, cos 2X ditambah dengan yang sin, min 4B, 10. Ya, 10, sin min 10A. Terus di sini ada 4B. Sin 2X sama dengan cosinus 2X. Tentu saja, kalau sekian tambah ini sama dengan cos 2X, maka yang bagian koefisien ini, nanti, ini sekian itu sama dengan cosinus 2X. Nah, sebentar. Dari sini, 10B cos 2X dikurangi 10. Mana ini? Kalau cos ya ini. Ini sama dengan 1 mestinya. Min 4A ditambah 10B ditambah 4A sama dengan 1. Tapi ini 4A. Oh, gini. Nah, gini ya. Ini kelihatannya nggak usah. Pertama, min 4 bersama, maaf, ini persamaan masih masih melanjutkan. Min 4A ditambah 4A kan 0. Jadi tinggal 10B cosinus 2X. Yang dari sini min 4B ditambah dengan 4B itu 0 juga. Tinggal min 10A. Sin 2X sama dengan cosinus 2X. Nah, jadi yang persamaan kedua, ini dari persamaan kedua, yang bagian ini 0. Min 4, ya, bagian ini tadi, ini persamaan ini saya pisahkan. Ini hasilnya sama dengan cos 2X. 10B cosinus 2X dikurangi 10A sin 2X sama. Yang kedua di sini min 10A
Nah, ini saya ulangi. Nah, nih. Yang kedua, di sini min 10A karena sin 2X ini enggak ada, berarti 0 sama dengan 0. Min ini persamaannya kan jadi ini. Ya, oke. Jadi yang pertama 10B sama dengan 1. B-nya 1/10. Ini ya. 10B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan 1/10. B karena sama-sama punya ada kosnya di sini 1. Yang kedua, min 10A sama dengan 0, maka A-nya 0. Jadi sudah ketemu. A-nya 0, B-nya 1/10. Ini saya tulis min 10A sama dengan 0, A-nya sama dengan 0. Kalau udah gitu, kalau sudah gini, maka Y penyelesaian khususnya kan rumusnya ini A cos 2X plus B sin 2X. A-nya tadi 0 berarti enggak terpakai. B-nya adalah 1/10. 1/10 sin 2X. Ini penyelesaian khusus. Penyelesaian seluruhnya itu adalah Y komplementer ditambah dengan Y pelengkap. Komplementernya tadi itu adalah komplementernya ini C1E min 4X ditambah C2E min X. Ini. Dan ditambah dengan pelengkapnya 1/10 sin 2X. Sudah selesai. Ini solusinya seperti itu, Bapak Ibu. Gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Terus yang kedua, berikutnya. Ini tinggal berapa ini? 30, 36 masih 1,5 jam. Jam 13.14. 14.40 ya. Ya, masih 14.40. Kalau ruas kanan berupa konstanta atau fungsi polinomial, lihat, bukan fungsi trigonometri, konstanta ini. Atau fungsi polinomial. Polinomial itu misalnya X kuadrat 2X. Maka solusi fungsi khususnya berupa polinomial minimal berderajat 2. Ya. Misalnya ini kalau 5 itu kalau bentuk fx-nya, ruas kanannya itu konstanta toh. Misalnya ini konstanta, yaitu sama dengan 5. Ruas kanannya. Maka penyelesaiannya harus minimal order 2, polinomial. Kalau 3 plus X ya order 2, kalau 3X pangkat 3 plus X kuadrat mengikuti. Kalau lebih dari 2, ya di sini jadi pangkat 3, AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, gitu. Wah, ini luar biasa ini. Saya berikan contoh. Ini konstanta. Kemudian Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5. Nah, ini Y double aksen min 3Y aksen 2Y sama dengan 0 dulu. Ini homogennya. Maka kalau difaktorkan jadi kalau ditulis dalam bentuk D kuadrat min 3D plus 2, Y sama dengan 0. Hasil kalinya 2, jumlahnya min 3, min 2 dan min 1. Oke, langsung ketemu C1E2X plus C2E pangkat X. Nah, ketemu. Penyelesaian khususnya itu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Lihat, ini. Karena apa? Minimal itu pangkat 2. Jadi kalau Y sama dengan Y kuadrat plus C, maka di sini butuh Y aksen dan Y double aksen. Y aksennya adalah 2AX plus B, Y double-nya 2A. Sekarang dimasukkan ke persamaan ini. Seperti itu sih nilai-nilai ini. Ya.
substitusi Y aksen dan Y double aksen ke dalam samaan ini. Soal. Nah, jadinya apa? Y double aksennya 2A. Y aksennya 2A plus B. Jadi 3 min 3 kali 2X plus B. Plus 2 kali Y. Y-nya A kuadrat plus BX plus C. Sama dengan 5. 5 ruas kanan sesuai soal ini. Kemudian ini dijadikan satu yang konstanta sendiri. 2A min 3 kali B min 3B 2C jadi 1. Yang mengandung X yang merupakan koefisien X berarti min 3 kali 2A min 6A X. Kemudian 2B X. Dan seterusnya ya. Maka dengan menggabung-gabungkan seperti ini, kita akan tahu bahwa 5 itu artinya 5 plus 0x plus 0x kuadrat. Di sini kan konstanta, koefisien X kuadrat. Jadi 5 sendiri itu berarti koefisien X-nya 0, koefisien X kuadratnya juga 0. Sehingga yang pertama, 2A sama dengan 0, maka A-nya 0. Yang kedua, 6A min 6A plus 2B sama dengan 0. Karena A-nya 0, maka 2B 0, B-nya juga 0. Yang ketiga, 2A min 3B plus C. A dan B-nya tadi 0. 2C sama dengan 5. Maka C-nya adalah 5/2. Nah, ini sudah ketemu. Kalau C sama dengan 5/2, C sama dengan 5/2, maka solusinya tinggal nambahkan C1, Y-nya ini, ya, C1 plus C2 itu, tambah 5/2. Nih, C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat X ditambah 5/2. Ada masalah? Nah, sampai di sini dulu. Ini sebenarnya ini masih bagus-bagus ya. Ya, nah ini besok aja. Oke, saya kira cukup tambahan kuliah kita. Stop presenting. Saya coba on cam dulu semuanya. Nggak ada pertanyaan ya? Yang pada berada di Jogja ini silahkan ke kampus. Baik, Pak. Saya baik. Kalau nggak baik, gimana? Intermezzo. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, putus rekamannya.